Kamera Indar Hadade yang melaporkan langsung dari sana. Selamat pagi, Rati. Bagaimana situasi terkini di sana jelang sidang lanjutan PK pada hari ini? Ya baik Helmut dan juga pemirsa, memang rencananya pada pagi ini belasan saksi akan dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh keenam terpidana atas kasus tewasnya Vina dan Eki, di mana para terpidana sejauh pemantauan kami saat ini Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani dan juga Rivaldi sudah dihadirkan di Pengadilan Negeri Cirebon, dan seperti tampak di belakang kami juga tim kuasa hukum dan juga dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya persidangan. Dan untuk saat ini kami memantau juga dari tim LPSK juga sudah siap untuk mengamankan para saksi yang akan memberikan kesaksiannya pada sidang hari ini, termasuk untuk ke-6 terpidana, dan juga pihak keluarga juga sudah hadir langsung untuk memberikan dukungan kepada ke-6 terpidana yang akan hadir langsung di muka persidangan. Dan rencananya hari ini akan ada 19 saksi yang dihadirkan di persidangan kali ini, di mana akan ada 4 saksi alibi yang sebelumnya belum sempat diperiksa di persidangan, yakni ada Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia, dan juga Ahmad Saifuddin. Sementara juga akan ada 15 saksi lainnya yang akan dihadirkan, di mana ada kategori diantaranya ada saksi fakta dan juga saksi alibi ini. Jadi total akan ada 19 saksi yang akan dihadirkan langsung oleh tim kuasa hukum dalam persidangan kali ini. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa, bagaimana nantinya kesaksian-kesaksian ini akan merangkai peristiwa kronologis yang terjadi pada 2016 silam untuk bisa menguatkan pengajuan atau peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon ke-6 terpidana ini, kami akan langsung saja berbincang dengan tim kuasa hukum. Sudah bersama kami ada Bang Jutek Bongso. Halo Bang, pagi. Selamat pagi semua. Oke, Bang, boleh dijelaskan bagaimana hari ini kesaksian dari 19 saksi ya rencananya akan dihadirkan, nantinya akan saling berkaitan atau berkesesuaian dengan kesaksian dari ke-6 terpidana kemarin? Baik, para pemirsa sekalian, memang betul pada hari ini rencananya kami sebenarnya 19 saksi yang rencananya kami akan hadirkan. Di dalam rencana awal kami sebenarnya ada 15 saksi yang harusnya hari ini hadir, tapi karena tadi malam kemarin itu sudah dibatasi jam sidangnya, ada 4 saksi yang belum diperiksa, maka kita putuskan kita untuk hadirkan bersama-sama supaya tidak mengganggu jadwal ke depan. Dan perkembangan terakhir hari ini kami tambah 1 saksi lagi, jadi 20 saksi kami akan hadirkan hari ini ya untuk kita periksa bersama-sama. Kami akan upayakan maghrib lah ya untuk selesai supaya sesuai dengan komitmen kita 20 saksi ini dapat kita periksa bersama-sama. Demikian. Boleh di-spill sedikit Bang, siapa satu saksi ini dan seberapa pentingnya untuk memberikan kesaksian pada hari ini? Saksi ini kami bagi beberapa klaster ya. Ada klaster saksi fakta. Saksi fakta itu adalah saksi yang hadir, yang mengalami langsung, melihat, mendengar, ya, itu saksi fakta. Kemudian ada saksi alibi. Saksi alibi ini adalah di mana saksi yang mengetahui ya alasan atau keberadaan para terpidana saat itu ada di mana. Jadi mereka mempunyai alibi bahwa saat itu mereka malam itu tidak ada di lokasi kejadian, ada di mana. Ini ada saksi alibi. Kemudian kami menghadirkan lagi ada klaster namanya saksi fakta kecelakaan, di mana ternyata dalam perkembangan kasus ini kami menemukan banyak sekali fakta saksi baru yang mengatakan dugaan peristiwa ini sesungguhnya bukan pembunuhan tetapi kecelakaan. Dan saksi-saksi ini akan kami hadirkan. Seperti yang kami sampaikan, kami juga akan coba menghadirkan bukti alternatif bahwa sebenarnya peristiwa ini bukan pembunuhan tapi duga kecelakaan gitu. Pada saat persidangan kemarin, ke-6 terpidana sudah memberikan kesaksiannya masing-masing, dan sejumlah fakta baru ternyata baru terungkap di persidangan kali ini. Bisa dikasih highlight sedikit terkait fakta-fakta baru yang muncul di persidangan ini?
Kalau kemarin sebelum mereka memberikan kesaksian, kita kan hanya bisa membaca dari BAP bahwa mereka tidak didampingi penasihat hukum, bahwa mereka disiksa, dianiaya, ya. Kemudian ada fakta baru yang terungkap di dalam persidangan kemarin. Kemarin semua terkonfirm. Pertama, bahwa betul mereka selama pemeriksaan sampai ke Polda, sesudah mereka dipindahkan ke Polda pun 1 bulan lebih mereka masih belum didampingi oleh PH, penasihat hukum. Ini menurut pengakuan mereka. Jadi intinya kami dapat pastikan, terkonfirm bahwa mereka memang betul tidak didampingi PH selama penyidikan. Ya, sesaat sebelum dilimpahkan ke pengadilan di penyidik baru mereka hadirkan ada PH, yaitu dari tanggal 19 Oktober. Ya, pada peristiwa ini mereka ditangkap 31 Agustus 2016. Itu yang pertama. Yang kedua, terkonfirm selama ini kita selalu mengatakan ini pengadilan sesat, ini rekayasa dan yang lain. Kemarin terkonfirm bahwa ini kami dapat pastikan bahwa memang ini patut diduga rekayasa, patut diduga ini juga pengadilan sesat. Kenapa? Rupanya kami juga cukup kaget. BAP yang menjadi dasar penuntutan, ya, kemudian menjadi dasar dalam pertimbangan hakim yang dipakai, yang mereka katanya ditandatangani. Fakta kemarin mengatakan bahwa mereka itu menandatanganinya sesudah BAP-nya itu jadi dan mereka tidak pernah diperiksa seperti one on one. Sendiri-sendiri dipertanya seperti orang melakukan penyidikan. BAP itu rangkaian cerita itu mereka tidak tahu sama sekali, sehingga patut diduga, bukan patut diduga lagi, mereka katakan kemarin itu dalam persidangan di bawah sumpah, mereka katakan mereka tidak tahu rangkaian cerita itu. Jadi kami melihatnya bahwa cerita itu memang sudah dikarang dan mereka hanya tinggal tanda tangan saja, dan tanda tangannya pun ada yang di depan dalam sel katanya, terus ada yang bahkan Rivaldi kemarin ngotot bahwa dia tidak tanda tangani, sehingga majelis hakim minta maju dan kita kasih untuk rekonstruksi dan verifikasi tanda tangan Rivaldi. Apa betul dia tanda tangan dan itu bukan tanda tangan dia. Dan itu bukan hanya kepada terpidana. Nanti saksi yang kami hadirkan pun yang kami sudah dapatkan sama. Jadi ini benar-benar menurut saya ini satu karangan cerita yang hebat. Jadi sehebat apapun makanya tidak heran dalam rangkaian peristiwanya banyak yang bertentangan. Itu yang kami sampaikan dalam nota memori PK kami. Banyak ketidakbersesuaian satu dengan yang lain, banyak jalan cerita yang bertentangan. Karena apa? Termasuk barang bukti yang tiba-tiba muncul di persidangan? Oh iya, termasuk salah satunya akhirnya cocokmologi itu yang saya katakan muncul ya, bahwa samurai 2 yang berubah menjadi mandau, ya kan? Itu pun hanya satu mandaunya. Kenapa? Karena rangkaian ceritanya baru dicarikan barang buktinya, dan makanya jalan ceritanya nggak akan sempurna. Itu aja ngukurnya. Kalau kejadian benar, mau 50 orang pun cerita pasti akan sama, sesuai, dan itu pasti akan satu rangkaian peristiwa. Menurut kami ini ya dari fakta 6 terpidana yang kami periksa dan kami dengar, kita sama-sama bisa diputar ulang kan oleh teman-teman semua, bahwa itu menyatakan fakta itu setidak-tidaknya, ya. Mungkin Pak Dwi bisa tambahkan yang lain gitu. Ya. Silakan. Hal yang sangat menarik adalah ke-6-6-nya secara sama bersesuaian keterangannya, sehingga sulit untuk dikatakan itu keterangan yang diragukan. Yang kedua, satu hal penting, syarat bahwa orang diproses perkara pidana itu harus didampingi penasihat hukum kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Kepada mereka tidak pernah diberitahu mereka disangka apa, dan tidak pernah ditanya apakah mau menggunakan haknya. Dari 2 hal itu saja, di samping yang Pak Jutek sampaikan tadi, itu modal kuat untuk kita bisa mengantarkan kasus ini agar harapan kita bisa dikabulkan. Dan bagaimana nantinya hari ini, apakah akan ada kejutan-kejutan lain seperti kemarin? Kita cukup banyak ya, banyak sekali fakta-fakta baru, dan tentunya ini membuat kejutan juga untuk masyarakat yang bahwa sepanjang persidangan di 2017 lalu tidak pernah diungkap sama sekali di persidangan. Apakah hari ini juga akan ada fakta-fakta mengejutkan lainnya? Nah, Dr. Asido Huta Barat bisa sampaikan kejutan Saya itu. mau tambahkan yang tadi ya, bahwa terungkap juga dalam persidangan kemarin ditanyakan oleh tim penasihat hukum apakah mengenal Andi, Dani, Peggy Perong. Ternyata nggak ada yang mengenal itu. Ya, padahal banyak tindakan aktif yang terungkap dan dimuat di dalam BAP yang memang ternyata benar. BAP itu adalah BAP yang tidak benar, ya, yang ditolak oleh para terpidana. Sehingga kalau yang fiktif ini DPO-nya pun sudah tidak ada, bagaimana alur cerita dari perkara ini?
Jadi memang inilah harapan kami setelah terungkap semua seperti ini, maka mohonlah ya Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti bisa menilai dan dapat bisa membebaskan para terpidana. Baik, tentunya pemirsa ini kita tunggu bersama bagaimana nantinya jalannya persidangan ini akan membuka juga fakta-fakta baru dari kesaksian. Terima kasih banyak Bang Hasido, Bang Jutek dan juga Pak Dwi. Terima kasih, selamat bertugas Pak. Selamat pagi. Ya, dan itu tadi rangkuman kami menjelang sidang atau lanjutan dari persidangan peninjauan kembali ini, di mana akan dihadirkan 19 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga alibi yang akan menguatkan kesaksian dari 6 terpidana yang sudah memberikan keterangannya kemarin, dan pastinya kita menunggu apakah akan ada juga fakta-fakta baru atau kejutan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya atau persidangan 2017 silam, yang nantinya justru akan mulai diungkap peristiwa kronologi sebenarnya di persidangan kali ini. Dan jika memang seluruh terpidana mampu membuktikan bahwa ke-6 terpidana ini tidak bersalah dan memang merupakan korban salah tangkap, begitu tentunya masyarakat sangat menanti jawaban sebenarnya apa yang terjadi dengan yang mengakibatkan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam, dan bagaimana nasib dari ke-6 terpidana ini yang sedang memperjuangkan kebebasannya melalui peninjauan kembali. Sementara demikian, Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Francis Karate yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.